Halo everybody, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini bukan hari pura-pura bahagia. Kali ini Ogut mau merangkum film tahun 2017 yang berjudul Happy Death Day, mengisahkan seorang wanita yang diteror oleh seorang pembunuh tapi tak dibayar di hari ulang tahunnya. Akan tetapi hidup kembali seolah bumi menolak jasadnya tanpa panjang lebar di awal karena waktu teman-teman jauh lebih berharga. Jadi langsung saja siapkan internet Anda dan pastikan baterainya cukup. Kalau lowbat di cas. Selamat menonton dan check this out. Berlatar di sebuah asrama dengan seorang mahasiswa bernama Tri yang baru terbangun sehabis pesta semalam, kemudian dikejutkan dengan seorang pria yang sudah ada di kamarnya, yang ternyata Tri tertidur di kamar asrama pria sekaligus pemiliknya yang bernama Carter. Carter pun dibuat kikuk lantaran melihat paras Tri dan bodyguards-nya dengan alibi seolah-olah menjaga sepanjang tidurnya, padahal merupakan teknik ala-ala fucek boy. I'm Carter, by the way. Karena sebentar lagi jam masuk kuliah, Tri buru-buru pergi ke asramanya dalam kondisi setengah sadar, akan tetapi masih bisa memperhatikan aktivitas mahasiswa di sekitarnya. Dengan paras yang anggun dan rupawan menjadikan Tri seorang wanita yang angkuh, sulit memberi rasa empati juga simpati terhadap sekitarnya. Itu dibuktikan ketika ada seorang wanita yang menyapanya, namun Tri menghiraukan wanita tersebut. Dan bukan cuma itu, Tri memiliki dua muka dengan berpura-pura ramah saat bertemu teman seasramanya yang sekedar mengingatkan Tri akan ada acara rapat pada saat jam istirahat di kampusnya. Dan yang paling menyebalkan adalah ketika datang teman sekamarnya seorang perawat bernama Lori untuk sekedar mengingatkan bahwa dirinya lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya, sekaligus membawakan sebuah kue tiup lilin sebagai hadiah ulang tahun darinya, namun Tri malah melakukan hal yang tidak senonoh dengan membuang kue pemberian dari teman sekamarnya ke tempat sampah. Wah, sopan sekali manis. Sorry, too many carbs. Toodles. And the partially negative hydrogen alkyl. Totally freaked my shit out. Thoughts? Selesai jam mata kuliah dan juga rapat acara yang akan diadakan malam ini, Tri pergi ke rumah sakit kemudian bertemu dengan Lori yang sedang bertugas. Namun Tri lagi-lagi menghiraukan obrolan tersebut. Yang ternyata Tri ke rumah sakit bukan untuk menjenguk orang terdekatnya, melainkan bertemu dengan seorang dokter sekaligus dosennya yang bernama George. Selama ini ternyata mereka berdua menjalin hubungan gelap dan akan ingin melakukan ya itulah pokoknya. Namun ironisnya, Tri sadar betul bahwa George sudah memiliki istri, akan tetapi menghiraukannya sama sekali. Sesaat ingin melakukan, tiba-tiba keduanya terhenti lantaran sang istri dari George datang di waktu yang tepat. Hi, it's nice to meet you. Thank you so much for helping me out. Tibalah malam hari saat acara pesta akan segera dimulai. Di tengah perjalanan, Tri bertemu rombongan pendukung olahraga di kampusnya, namun satu di antara yang lain mengawasi dirinya menggunakan topeng baby face dengan tatapan penuh misteri. Hingga tiba di sebuah terowongan, Tri disambut oleh sebuah kotak musik yang berisi lagu selamat ulang tahun. Namun Tri mengira itu hanyalah sebuah lelucon saja, akan tetapi sosok seorang misterius pun muncul dari arah belakang dan tiba-tiba... Ya, Tri pun ditikam namun kembali hidup dan terbangun di kamar asrama pria dalam kondisi yang sama, seolah merasakan hidup dalam mimpi yang padahal merupakan kenyataan. Tri pun merenung entah nasib apa yang sedang ia jalani sekarang, hingga ketika dimana George lebih nafsu darinya lantaran Tri bisa menebak akan ada istrinya yang datang. Nice to meet you.
Tibalah malam hari yang kedua kalinya Tri bertemu kembali dengan seorang pembunuh misterius. Namun kini Tri memilih untuk tidak melewati terowongan dan langsung pergi ke tempat acara pestanya. Namun sesampainya di sana tiba-tiba... Ya, ternyata hanyalah sebuah prank dari teman sekelasnya. Namun ketika teman sekelasnya meminta Tri untuk menikmati acaranya, hingga di mana Tri dibuat mabuk asmara kemudian memintanya masuk ke kamar yang akan melakukan ya biasalah anak muda, dan tiba-tiba datang pembunuh misterius yang menyerang temannya. Tetapi Tri belum menyadari akan hal itu karena sibuk membalas notif chat dari temannya. Tri yang mengira itu hanyalah lelucon dan ternyata temannya sudah terbujur kaku tak bernyawa sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Namun akhirnya pembunuh misterius tersebut berhasil menikamnya. Dengan suara yang lancang membuat Carter tercipung-cipung lalu bertanya, "Ada apa sih sebenarnya sama kamu?" Namun Tri hanya menjawab dengan satu kata saja, "Hal ini sama persis seperti wanita di luar sana yang kalau ditanya kenapa, selalu jawabnya gak apa-apa, bukan karena." Just take the day off and get some rest. Tibalah di malam ketiga dalam perasaan cemas dengan sosok pembunuh misterius yang terus meneror setiap harinya, dan kini Tri memilih untuk tidak pergi ke acara pesta dan menutup semua celah di kamarnya dengan berharap pembunuh misterius tidak datang mengganggunya. Namun tiba-tiba lampunya mati kemudian kembali menyala. Namun Tri mencoba untuk berpikir positif yang barangkali sedang ada perbaikan di luar. Tak lama kemudian TV-nya mati dan kembali menyala. Dirasa tidak ada yang beres, Tri mencoba pergi memeriksa ke sebuah ruangan dan alangkah terkejutnya kita. Tiba-tiba sosok pembunuh misterius tersebut muncul dari arah belakang dan berhasil menusuknya. Waktu ke waktu perlahan kesehatan Tri mulai terkikis hingga membuat matanya lebam dan frustasi menjalani hidup seperti ini. Namun akhirnya Carter berhasil membujuk Tri yang selama ini tertutup apa yang sedang menimpanya. Sekarang Tri jujur bahwa akhir-akhir ini dirinya diteror oleh seorang pembunuh bertopeng tepat di hari ulang tahunnya. Tri yang masih bingung entah apa motifnya dan siapa kira-kira pelakunya, Carter pun memberi saran Tri untuk flashback sebelum kejadian ini yang barangkali ada kaitannya dengan orang-orang terdekatnya. Tri pun mencoba mengikuti saran dari Carter, dimulai dengan membuat list daftar tersangka di sebuah kertas, kemudian dilanjutkan dengan olah TKP ke kediamannya. Meskipun Tri sadar betul selama penyelidikan dirinya terus diteror oleh seorang pembunuh, yang terpenting bisa terungkap pelakunya, kalaupun gagal atau terbunuh, toh bisa hidup lagi. Dengan segala upaya yang dilakukan kini hanya membuahkan hasil dengan terbaring di atas kasur rumah sakit yang ditemani oleh Carter. Tak lama kemudian datang George mencoba untuk menenangkannya. Sesaat George keluar mengambil sarapannya, Tri pun nekat pergi dari tempat ini. Dalam pelarian tersebut, George berhasil memergokinya, namun tak disangka seorang pembunuh bertopeng muncul di belakangnya dan menikam George tepat di depan mata kepala Tri sendiri. Lantas Tri pun berlari secepat mungkin hingga tiba di sebuah basement dan berhasil lolos dari kejaran pembunuh tersebut. Merasa aman dan tenang, ternyata pelarian Tri dicegat oleh bapak polisi setempat mengenai perilakunya yang teriak-teriakan badak subuh. Namun Tri memilih untuk mendekam di penjara daripada terus-menerus diburu oleh pembunuh. Namun tak disangka ternyata pembunuh misterius pun datang dari arah belakang, kemudian menabrak bapak polisi tersebut dan meledakkan mobilnya beserta Tri yang terkunci di dalam.
Sampai sini Tri merasa putus asa, apa yang selama ini ia jalani tidak membuahkan hasil apa-apa. Meskipun mati hidup lagi. Tak lama kemudian stasiun TV menyiarkan berita mengenai seorang pembunuh di kampusnya dengan jumlah korban jiwa 6 orang yang diantaranya seorang perempuan, dan kini tersangka tengah dirawat di rumah sakit di kampusnya. Lantas Tri pun mendatangi rumah sakit tersebut untuk mencegah korban berikutnya, namun ternyata hanya ada Pak Satpam yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Namun tiba-tiba pembunuh misterius tersebut muncul dan menembaki seorang petugas di hadapannya, kemudian mengejar Tri hingga terjebak di jalan buntu. Dan kini sosok pembunuh misterius tersebut memperlihatkan wujud aslinya. Ternyata benar sesuai apa yang diberita. Ketika ingin menembak, tiba-tiba Carter pun datang menghalanginya, di mana Tri menyaksikan teman baiknya tewas di tangan pembunuh tersebut dengan melintirkan kepalanya. Tri pun berlari dan bersembunyi ke suatu ruangan, namun akhirnya berhasil melumpuhkan pembunuh tersebut. Sampai sini Tri bisa saja langsung membunuh pelakunya, akan tetapi Tri sadar jika membunuhnya maka akan membuat Carter teman baiknya meninggal selamanya. Alhasil Tri melakukan cara lain dengan terjun dari atas agar kembali hidup di situasi yang sama. Dengan melewati serangkaian peristiwa, membuat Tri mulai mempertimbangkan tindakannya dan mengenali diri serta kesalahan yang pernah dilalui semasa hidupnya. Dimulai memperbaiki hubungannya dengan orang-orang di sekitar, termasuk ayahnya yang selama ini Tri menghiraukan panggilan teleponnya, kini mendatangi ayahnya sebelum meninggal. Happy birthday, baby. Dengan kepribadian yang lebih baik, kini Tri melakukan aksi kedua kalinya dengan men-setting dirinya dalam waktu 30 menit untuk dapat membunuh pria tersebut. Sesampainya di rumah sakit, si pelaku yang masih terbaring di ruangan, sesaat Tri ingin menembak, ternyata lagi-lagi Tri lupa belum mengisi pelurunya, sehingga pertarungan pun terjadi. Hingga di mana Tri dibuat tak berdaya, sesaat pelaku tersebut ingin membunuhnya, kebetulan waktunya habis membuat lampu di ruangan tiba-tiba mati, kemudian Tri muncul dari arah belakang dan menembak pembunuh tersebut. Dengan keberhasilan tersebut, Tri langsung merayakan hari ulang tahunnya yang ditemani Carter. Namun ketika hendak meniup lilin, tiba-tiba Tri kembali terbangun di asrama sehingga membuatnya kesal karena harus membunuh pelakunya lagi. Sesampainya di kamar asramanya, Lori mencoba untuk menenangkan Tri dengan memberikan kue tiup lilin sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun kini Tri merasa ada yang janggal dengan Lori, teman sekamarnya, yang ternyata terkuaklah fakta bahwa dirinya dijebak oleh teman sekamarnya sendiri, di mana Lori berhasil melabui Tri dengan mengkambing hitamkan pria tersebut sebagai pelakunya. Lantaran kesal terhadap perlakuan dan sikap Tri yang menikung pujaan hatinya, yaitu si George. Tak kuasa menahan emosi dari keduanya yang membuat keduanya terjadi gelut di tempat, namun naas, Lori harus tewas di tangan Tri dengan tendangan keras membuatnya terjun bebas keluar dari atap jendela. Akibat insiden tersebut menjadikannya breaking news di semua media, dan asramanya menjadikan salah satu tempat paling kriminal lahirnya para psikopat. Kini Tri memutuskan untuk tinggal sementara waktu di kamar Carter, kemudian menjalin hubungan keduanya dan diakhiri dengan pengen itu ajalah pokoknya. I don't know. How do you sleep at night? You've never seen Groundhog Day? Dalam keseluruhan, filmnya cukup menarik dan masih enak dinikmati daripada gak ada dinamikanya sama sekali. Terlepas dari itu, banyak sekali filosofis di dalamnya. Namun sang sutradara dan penulis naskah lebih condong menggambarkan kehidupan anak-anak kampus yang rajin selingkuh terus melabrak selingkuhannya dengan gaya hidup bebas. Hampir relate, tapi kan gak se-hipster itu, ya paling beberapa persen lah. Dan yang paling membagongkan sepanjang durasi film ini sama sekali gak ada penjelasan mengenai kutukan time loops atau waktu berulang yang menimpa Tri, entah datang dari mana asal-usulnya, tahu-tahu dia mengulangi hari yang sama aja.
Masa iya dari kue atau tiup lilin? Kan di luar Nurul sekali. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah film ini lebih cocok dibilang terlalu terbuka atau mungkin banyak pesan yang tersirat di dalamnya? Daripada penasaran terus malah trauma nggak mau merayakan hari ulang tahun, kan tidak worth it sekali. Mending tonton aja deh full movie-nya, oke? Banyak pesan yang bisa kita petik dari film ini, namun salah satunya adalah dalam kondisi apapun selalu ucap rasa bersyukur karena tanpanya membuat kita terkubur dalam kekufuran sehingga menjadikan kita tak kabur dalam menyikapi dunia. Terima kasih Ogut pamit undur diri, sampai bertemu di alur cerita film selanjutnya. Thank you.